Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Nur Hanifah, mahasiswi PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062408252129. Pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG di SMP Negeri 1 Sukodono Sidoarjo dengan materi etika pergaulan dan komunikasi Islam di kelas 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi lu biasa tetap semangat. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Apakah hari ini sudah dibersihkan kelasnya? Sudah. Alhamdulillah ya. Karena kebersihan kelas atau kebersihan lingkungan itu merupakan apa? Sebagian daripada iman. Siapa yang tahu hadisnya? Masih ingat hadisnya? Pinter. An-nadhofatu minal iman. Jadi setiap kali masuk kelas, siapapun yang hari itu piket harus langsung dibersihkan kelasnya, harus mempunyai tanggung jawab. Itu merupakan cinta kita kepada Allah, juga cinta kita kepada Rasulullah. Berarti kita termasuk orang-orang yang bisa menerapkan apa? Cinta terhadap Allah maupun Rasulullah, juga terhadap lingkungan. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Hani minta tolong kepada wakil ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan maju ke depan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya.
Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Hani akan mengabsen kehadiran hari ini ya. Aira Kirani hadir. Hari ini siapa anak yang tidak masuk? Damar, Bu. Damar, sakit ya? Iya. Terus Fatoni. Fatoni izin. Desta ada? Oke. Yang lain ada ya? Semoga yang sakit kita doakan, semoga lekas sehat kembali. Kita berdoa bersama-sama supaya yang sakit segera masuk kembali dan beraktivitas seperti pembelajaran biasanya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, alhamdulillah masih ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Tentang apa minggu kemarin? Tentang hari kiamat ya. Hari kiamat kan sudah selesai kemarin ya. Apa itu hari kiamat? Masih ingat? Hari berakhirnya kehidupan di dunia. Hari ini kita akan membahas tentang etika pergaulan, dan nantinya kalian itu harus memahami ketiga ini, yaitu yang pertama adalah mampu menjelaskan makna dan pentingnya etika pergaulan sesuai ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan bagaimana sih cara mempraktekkan adab dan etika pergaulan. Contohnya apa sih etika pergaulan, seperti sopan santun, tanggung jawab, empati dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah mampu menganalisis tadi kasus yang ada di dalam pergaulan atau yang ada di kehidupan kita saat ini ya. Itu tujuan kita hari ini. Apa sih yang dinamakan etika pergaulan? Ya, siapa yang tahu apa sih etika pergaulan itu? Bagaimana solusinya, yaitu kami akan mendiskusikan agar kami bisa dapat satu tujuan, maka tidak ada perselisihan. Adakah di antara kalian yang lebih suka melihat gambar atau video? Nah, nanti Bu Hani punya tugas ya. Tugasnya ini berkelompok. Ya, sebelum nanti berkelompok Bu Hani akan menyampaikan dulu. Kemudian setelah nanti Bu Hani tahu kalian sukanya di mana, nanti Bu Hani akan mengelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan minatnya ya.
ditulis pakai spidol. Ya, sekarang itu nah. Ini apakah ini menurut Islam? Coba orangnya yang menjawab. Benar atau salah itu aja. Ya. Di sini bawa gambar ya. Bagaimana jawabannya? Jadi ini berlaku apa? Berlaku yang tidak baik dan merupakan bukan berlaku Islam. Bisa kita lanjutkan? Ayo. Sampai bunyi. Apakah ini berlaku Islami? Benar atau salah? Coba jawab dulu ya, dulu ya. Gimana jawabannya temannya? Gambar ini termasuk apa? Berarti etika bergaul terhadap. Oke, semuanya sudah tahu semuanya berarti ya? Etika pergaulan itu adalah aturan atau kebiasaan sopan santun yang mengatur interaksi sosial ya antara agar terciptanya hubungan yang harmonis, sehat ya, sehingga sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan hukum yang berlaku. Jadi menurut kalian etika pergaulan itu bagus apa tidak? Bagus dan wajib kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut Islam bagaimana etika pergaulan itu? Nah ini ya, kalau menurut Islam yaitu seperangkat norma. Apa sih seperangkat norma itu? Yaitu tadi empati, tanggung jawab, sikap yang baik ya, yang harus buat untuk interaksi kepada orang lain ya, dan perilaku yang harus diikuti saat berinteraksi dengan orang lain yang didasarkan pada nilai Al-Quran maupun hadis. Kalau dalam Islam harus sesuai dengan Al-Quran sama Al-Hadis. Sekarang sudah paham? Nah, terus etika pergaulan itu kita praktekkan kepada siapa saja? Nah, ada 4 ya, apa aja? Teman sebaya, kemudian yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Setiap generasi kita juga harus berbeda cara berinteraksinya ya, dengan teman ya, tetap kita hargai pendapatnya, tidak boleh saling membuli dan lain sebagainya. Kepada guru atau orang yang lebih tua kita hormati, bagaimana sikap kita yang seharusnya kita lakukan ya. Kepada yang lebih muda, contohnya adik kelas atau adik kalian sendiri, berarti disayangi, iya, mengayomi ya, menyayangi, memberitahu mana yang baik dan mana yang jelek ya. Nah itu kan tadi kalian sudah tahu kepada siapa saja kita melaksanakan pergaulan, etika pergaulan yang baik. Nah, sekarang kita baca bersama-sama hadis apa atau dalil apa yang tertera atau tersirat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa etika pergaulan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bisa baca bersama-sama? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, di ayat ini di surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia baik laki-laki dan perempuan untuk saling menghargai antara satu sama lain ya. Oke, anak-anak, Bu Hani punya pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama adalah coba nanti yang Bu Hani tanya siapa, harus bisa ada yang ngacung ya. Adakah di antara kalian yang lebih suka melihat gambar atau video? Jadi anak yang lebih suka lihat, aku ki ngarape seneng ambek gambar yo. Aku seneng kalau lihat video baru aku mengerjakan. Siapa yang seperti itu? Kelompok A. Oh ya, angkat tangan yang tinggi ya. Oke, kemudian siapa di sini yang lebih senang mendengarkan? Jadi kalau mau mengerjakan itu sambil mendengarkan musik. Saya. Oke, sip. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang suka bermain peran? Misalkan aku jadi ini, jadi lebih lebih paham gitu loh ya. Siapa? Saya. Oke. Berarti nanti ini kita buat kelompok sesuai dengan minat-minat yang kalian pilih tadi ya. Untuk yang senang gambar nanti di kelompok sini ya, kelompok sebelah sana. Nanti yang lebih suka musik di kelompok sebelah tengah, dan yang sebelah sini adalah kelompok yang suka berperan atau bermain peran, membuat video ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya, berkelompoknya sudah. Nah, ini Bu Hani bagi kelompok tadi itu, Bu Hani kasih nama ya. Kelompok A yaitu kelompok jujur, kelompok B kelompok santun, kelompok amanah, yang ini kelompok sopan, kemudian ini kelompok santun, yang ini kelompok husnudon, dan sini kelompok tanggung jawab. Oke, untuk tugasnya Bu Hani akan membagi ya lembar kerja yang nantinya akan kalian kerjakan di setiap kelompoknya yang sudah Bu Hani bagi tadi ya, menurut kelompok dan minatnya masing-masing. Kelompok A dan kelompok 1 dan kelompok 5 kemarin ya. Ini kelompok A ya. Ini kelompok B ya. Ini kelompok C. Ini kelompok B ya. Iya. Itu sudah Bu Hani tuliskan apa tugas yang harus dikerjakan setiap kelompok dan langkah-langkah kerja yang harus kalian kerjakan dulu bagaimana. Kelompok A saya samakan, kelompok apa namanya? Kelompok jujur dengan kelompok tanggung jawab adalah membuat podcast ya, membuat podcast tentang etika pergaulan. Jadi kalian sebelum podcast harus mempunyai skrip dulu yang harus ditulis, apa saja yang harus ditanyakan kepada sang narasumber, begitu ya. Untuk kelompok husnudon sama kelompok amanah, kalian membuat infografis atau mind mapping ya, bisa dikerjakan di laptop.
Ya, bagaimana sih infografis itu tentang etika pergaulan ya. Untuk kelompok santun dan sopan, kalian membuat video drama pendek ya yang juga berhubungan dengan etika pergaulan. Ya. Sebelum kalian menjadikan itu video, kalian harus tahu langkah-langkahnya atau skripnya apa saja yang harus dilakukan. Mungkin yang berperan siapa saja dan ngomong apa saja gitu ya. Silakan dikerjakan, kemudian nanti Bu Ani kasih waktu 5-10 menit untuk maju mempresentasikan. Jadi kelompok apa itu namanya, jujur menayangkan tentang skenario podcast atau apa saja yang mau ditanyakan kepada narasumber ya. Untuk kelompok amanah ini berarti infografisnya yang akan ditayangkan ya. Untuk yang kelompok C yang ditayangkan adalah skenario ya, tentang apa saja yang akan kalian buat video atau role playing ya, video apa itu namanya pendek. Silakan kelompok Husnudon, silakan maju ke depan mempresentasikan. Nama saya Bisa Bisa Oso dari kelas 9B absen 11. Nama saya Kasih Tahu absen 5 dan kelas 9B. Dalam infografis kita terdapat pengertian dari etika. Apa sih etika pergaulan itu? Etika berarti baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Sederhananya, etika pergaulan adalah cara kita bersikap, berbicara, dan bertindak agar kita dapat diterima dan baik, menghormati orang lain dan tidak melanggar nilai-nilai sosial yang berlaku seperti agama, adat, budaya, dan lain sebagainya. Satu, mengucapkan salam apabila bertemu dengan mereka. Dua, berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. Tiga, berjaga pada saatnya dan sampai merasa sakit hati. Empat, bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan. B, ketika pergaulan dengan supaya. Satu, mengucapkan salam apabila bertemu. Dua, tidak menghina. Dan tiga, meremehkan. Karena tidak bisa dilakukan. Tiga, saling memahami perbedaan dan mengerti. Empat, mengetahui mengenai tentang kebenaran. Yang C, etika pergaulan hanya dua. Satu, etika penuh sayang. Yang kedua, tidak membunuh dengan kata-katanya. Yang ketiga, berkata dengan santun dan tidak berpendapatan. Yang keempat, tidak melakukan perundungan. Etika pergaulan dengan lawan jenis. Yang pertama yaitu menghindari berduaan dengan lawan jenis, tidak bersentuhan fisik, menjaga pandangan, dan juga hindari tempat-tempat yang sepi. Pertanyaan? Apakah dari teman-teman mau mengajukan pertanyaan? Kenalkan nama saya Dewi. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk bergaul dengan lawan jenis pada saat bersekongkol. Terkadang kita membutuhkan waktu untuk mungkin berdua atau berkelompok, berdua kegiatan mengedukasi ulang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jawab. Kita kan sering ya kalau berkelompok itu dengan lawan jenis. Nah, jika kita mau menjaga jarak, itu kita bisa juga dengan tidak bersentuhan fisik. Karena jika kita bersentuhan fisik, mungkin orang lain atau kita juga bisa
pemikiran yang tidak mungkin itu, yang berpikir secara negatif. Terus kita juga bisa menjaga pandangan kita terhadap lawan jenis, dan juga kita bisa menghindari tempat-tempat yang mungkin ada orang yang punya dia. Sekian tanpa bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kami kelompok 5 kami sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang hari ini lama kami, yaitu yang berjudul Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aurel Saputra dari kelas 9B, absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Aurel Saputra, absen 16. Dari sini kami yaitu yang pertama tokoh-tokohnya ada Widya yang berperan sebagai ayah yang memiliki sifat sopan dan suka menolong. Yang kedua ada Jaka yang berperan sebagai Rara yang bersifat mudah tersinggung tapi baik hati. Yang ketiga ada yang berperan sebagai Dimas, yaitu bersifat teman yang suka bercanda tapi kadang tidak teman. Kami akan memerankan scene pertama. Iya sih, tapi tetap saja. Nih, aku cobain satu ya. Dimas, kalau mau ambil makanan sebaiknya isi dulu ya, biar nggak kesalahan. Wah iya, maaf Rara, aku gak bermaksud nyebelin, cuma pengen bercanda aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang etika pergaulan. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yadi Samsul Hidayat. Nama saya Raffi Susanto. Nama saya Muhammad Putra. Dalam tugas ini kami membuat proses wawancara dengan narasumber menyusun pertanyaan tugas ini. Ini dari orangnya. Wawancara skenario podcast. Pertanyaannya adalah nomor 1. Apa saja etika komunikasi dalam ajaran Islam? Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan etika? Nomor 3. Menurut Anda, bagaimana jika seseorang memiliki etika yang tidak baik atau menyimpang? Nomor 4. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari menerapkan etika pergaulan yang Islami? Jadi kesimpulan kecil dari kasus ini kita bisa baca bahwa menjaga ucapan dan sikap adalah bagian dari etika pergaulan yang diajarkan Islam. Dengan begitu pemerintah bisa tetap baik. Baik kalau begitu Pak. Alhamdulillah ya, hari ini tadi kita sudah menyelesaikan kegiatan dari mulai kalian tahu pengertian etika itu apa ya, kemudian teman-teman saling mempresentasikan tentang tugasnya per kelompok masing-masing. Ada yang membuat infografis ya, ada yang membuat skenario dari drama, video maupun podcast ya. Kemudian bagaimana teman kalian tadi? Kalau menurut Bu Ani, teman kalian tadi sudah cukup bagus ya. Kemudian infografisnya sudah cantik semuanya. Langkah-langkahnya, skenario-nya sudah sangat bagus. Tinggal kita bisa mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dengan cara
mewawancarai narasumber yang terkait ya. Nanti itu adalah tugas kalian dalam minggu depan. Kemudian yang infografi juga seperti itu, yang membuat video pembelajaran, membuat video drama pendek juga sudah bagus. Tadi membuat skenario-nya dulu, baru nanti bisa dipraktekkan untuk penerapan membuat dramanya. Ya, coba dari siswa, dari anak-anak, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari apa itu namanya? Dari kegiatan kita hari ini, kemudian dari ketiga teman yang sudah presentasi tadi. Perkenalkan, nama saya Asma Indah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang etika pergaulan yaitu bahwa etika pergaulan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan etika pergaulan mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai, dan menjaga perasaan orang lain. Dalam pergaulan kita juga perlu menjaga sikap, berkata, dan tanggung jawab terhadap perilaku. Dengan itu kita bisa menggunakan lingkungan pergaulan yang lebih positif dan saling menghargai. Terima kasih. Oke, sekarang kita bisa simpulkan ya, tidak hanya kita mengetahui maknanya saja, tapi kita harus bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah poin-poin ya, poin-poin terhadap surat Al-Hujurat ayat 13 tadi yang berisi tentang apa? Masih ingat? Berisi tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menghargai atau etika pergaulan ya, yang tersirat dalam itu tadi. Kemudian yang kedua adalah pentingnya etika pergaulan terhadap yang lebih muda, yang lebih tua, lawan jenis. Materi selanjutnya yaitu komunikasi Islam, yaitu komunikasi bisa lewat media langsung atau media sosial. Coba Bu Ani mau tanya, siapa yang bisa mencontohkan satu contoh saja bagaimana sih cara kita bersikap dan berperilaku, berkomunikasi baik secara langsung maupun di media sosial? Siapa yang bisa? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Islam. Contoh cara bersikap dan berkomunikasi di media sosial. Yang pertama, menggunakan kata-kata sopan. Yang kedua, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menjaga privasi. Dan yang terakhir yaitu menyebarkan hal positif. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat selalu, semoga manfaat buat kita semuanya. Bertemu lagi minggu depan ya dengan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.